Perkenalkan, nama saya Winfrida Tira dengan NIM 218611068 kelas B5 jurusan Teknik Informatika dari Universitas Kristen Indonesia Toraja. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer Lanjutan yang diampu oleh dosen Aryo Mikhael. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan tabel routing pada sebuah jaringan dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer dengan menggunakan metode VLSM atau Variable Length Subnet Max. Metode VLSM yaitu teknik pembagian network yang setiap subnet memiliki ukuran subnet max yang berbeda. Dengan jenis perhitungan subnettingnya, yaitu panjang subnet max yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet, yang mana diurutkan dari host yang terbesar ke host yang terkecil. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan dari LAN 5, yang mana LAN 5 ini yang memiliki host paling banyak. Pada LAN 5, IP address yang saya gunakan yaitu 198.168.68.0 prefix 29. Blok subnet dari prefix 29 yaitu 8. Broadcast IP-nya 198.168.68.7. Range IP-nya 198.168.68.1 sampai 198.168.68.6. Range IP diperoleh dari IP address di blok terakhir IP address ditambah dengan blok subnet dari prefix 29. Jadi 0 ditambah 8 sama dengan 8 dikurang dengan 2. Jadi IP address dengan blok 8 selalu dikurang dengan 2 untuk mendapatkan range IP. Sedangkan broadcast IP didapatkan dari blok terakhir dari range IP ditambah dengan 1. Jadi 6 ditambah dengan 1 sama dengan 7. Oke, setelah dari LAN 5, kita melangkah ke LAN 6. Di sini saya menjelaskan LAN 6 karena LAN 6 merupakan kedua host terbanyak. Nah, di LAN 6 ini saya menggunakan IP 198.168.68.8 prefix 29. Titik 8 didapatkan dari yang prefix LAN sebelumnya, IP LAN sebelumnya ditambah dengan 8 karena prefix 28 itu blok subnetnya adalah 8. Nah, di sini broadcast IP-nya yaitu 198.168.68.15. Range IP-nya 198.168.68.9 sampai 198.168.68.14. 14 didapat dari 8 ditambah 8 dikurang 2 menghasilkan 14. Di sini range IP ditambah dengan 1 pada blok terakhirnya ditambah dengan 1 sehingga menghasilkan broadcast IP, yang mana 14 ditambah 1 sama dengan 15. Jadi broadcast IP-nya 198.168.68.15. Begitupun dengan penjelasan LAN seterusnya, yang mana IP address-nya selalu ditambah dengan 8 karena di sini saya menggunakan
dan saya menggunakan prefix 29. Jadi semuanya ditambah dengan 8. Jadi cara perhitungannya dari LAN selanjutnya sama dengan penjelasan dari yang saya jelaskan dari LAN 5 dan LAN 6. Oke, sekarang kita masuk pada tahap pengimplementasian IP address yang telah disusun ke dalam Dina dan dikonfigurasikan sesuai dengan tugas atau soal yang diberikan. Kita langsung masuk pada aplikasi Cisco yang telah disusun tadi. Nah, di sini terdapat 4 router, 6 switch, dan 20 PC. Host file dari setiap IP address, switch dijadikan sebagai IP setiap PC IP digunakan untuk mengirim pesan dari router 1 ke router yang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu dari router 1, tabel routing dari router 1. Nah, di sini kita ambil contoh dari 192.168.68.0. Jadi di sini dari switch 1 ke switch 3. Kenapa di sini titik 0? Karena setiap gateway itu selalu dikurang 1. Jadi di sini 1. Kenapa di sini 0? Karena dikurang 1 dari sini. Langsung saja kita coba untuk mengirim pesan dari router 1 ke router 3. Tetapi kalau kita mengirim dari router 1 ke router 3, kita tidak bisa langsung ke router 3, tetapi melalui persinggahan di router 2. Makanya di sini next hop-nya, jalan masuknya ke router 3 itu 11.11.10.6. Langsung saja kita coba mengirim pesan dari, misalnya dari PC 2 ke PC 11. Coba mengirim dari PC 2 ke PC 11. Oke, di sini pesannya terkirim dengan sukses dan mengirim pesan kembali dengan sukses. Sekarang saya akan lanjut menjelaskan pada router kedua, tabel router kedua. Kita ambil contoh dari kita mengirim pesan dari router 2 ke router 3. Di sini langsung kita mengirim dari router 2 ke router 3. Jadi next hop-nya atau kita tidak melalui persinggahan lagi karena ini langsung dari router 2 ke router 3. Jalan masuk dari router 1 ke router 2 ke router 3 yaitu 11.11.10.14. Di sini kita masuk ke misalnya di 198.68.68.0 karena tadi dikurang 1. GTW-nya dikurang 1.
Kita langsung saja coba mengirim pesan dari router 2 ke router 3. Kita ambil contoh, misalnya kita mengirim dari PC 8 ke PC 12. PC 8 ke PC 12. Oke, pengirimannya sukses. Kita coba lagi mengirim pesan dari router 1 ke router 4. Penjelasannya sama dengan tadi, sama dengan router 1 ke router 3, yaitu dari router 1 kita harus singgah dulu di router 2, kemudian router 2 singgah dulu di router 3, kemudian lanjut ke router 4. Karena di sini router 1 langsung ke router 4 itu tidak bisa. Kita harus melalui jalur atau persinggahan dari router 2 dan router 3. Kita lihat tabel routing yang ada di router 4. Di sini saya sudah isi. Misalnya dari router 1 ke router 3, router 4. Bisa juga router 3 ke router 4. Kita coba mengirim pesan dari router 1 ke router 4. Kita coba dari PC 5, mengirim pesan dari PC 5 ke PC 17. Apabila terjadi seperti ini, kita tinggal ulang. Oke, pengirimannya sukses. Sebaliknya, kita coba mengirim pesan dari router 4 ke router 1. Jadi kita balas. Misalnya kita kirim dari PC 18 ke PC 0. Oke, pesannya berhasil. Kita coba lagi dari router 3. Router 3 ke router 4. Mengirim pesan dari router 3 ke router 4. Penjelasannya sama dari router 2 ke router 3, yaitu jalan masuknya di sini menggunakan 11.11.10.22. Kemudian jika nanti router 4 ke router 3, jalan masuknya yaitu lewat titik 11.11.10.17. Kita coba dulu dari router 3 ke router 4, kemudian router 4 ke router 3. Kita coba mengirim pesan.
dari router 3 ke router 4, kemudian router 4 ke router 3. Kita coba dari router 3 dulu ke router 4. Hal ini kita mengirim dari PC 4 ke PC 19. Oke, di sini pengirimannya berhasil. Kemudian kita coba sebaliknya dari router 4 ke router 3. Jangan lupa terlebih dahulu baru tambahkan. Misalnya kita mengirim pesan dari PC 17 ke PC 13. Oke, pesannya berhasil atau sukses terkirim. Nah, sampai di sini penjelasan saya mengenai tabel routing yang saya buat pada Dina di aplikasi Cisco. Jangan lupa video saya di like, di subscribe, dan di share. Dan semoga video ini juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.